Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat untuk bertemu kembali dalam sebuah majelis ilmu, yaitu proses kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah hukum bisnis syariah, dan ini adalah pertemuan yang keempat ya. Untuk itu mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu yang lalu sudah kita bahas terkait dengan transaksi dalam perspektif hukum Islam ataupun dalam perspektif hukum syariah, hukum bisnis syariah, yang mana ada satu hal ya, ada satu prinsip yang harus dipegang terkait dengan praktek muamalah dalam Islam ya, yaitu terkait dengan prinsip maghrib, yaitu maisir, gharar, dan juga riba. Artinya segala transaksi apapun ini harus terhindar dari unsur maisir ataupun tindakan spekulatif ataupun tindakan gambling ataupun perjudian. Kemudian yang kedua, harus terbebas dari unsur gharar. Gharar itu syai'un ghairu wadih, sesuatu yang tidak jelas gitu ya, yang hukumnya masih syubhat. Nah, dalam perkara yang syubhat ini harus ditinggalkan dalam Islam ya. Dan yang ketiga, harus terbebas dari unsur riba. Ini sudah jelas ya, bahwasanya hukum riba sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu yang berkaitan dengan praktek muamalah di sekitar kita, yaitu ataupun asyirkah ya. Ada yang menyebut dengan istilah musyarakah, ada yang menyebut dengan istilah syirkah. Pertanyaannya, ma makna syirkah? Apa itu syirkah? Ya. Di sini dikatakan syirkah ini artinya persekutuan. Gitu ya. Nah, persekutuan ataupun kalau dalam dunia bisnis itu disebut dengan istilah perseroan. Kita sering melihat istilah PT, perseroan terbatas. Nah, dalam hal ini Islam juga mengatur terkait dengan praktek muamalah dalam konteks syirkah ataupun musyarakah, yaitu persekutuan antara dua orang ataupun lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha. Jadi ada beberapa orang gitu ya, ada beberapa pelaku usaha, entah itu dua orang ataupun lebih dari dua orang, yang kemudian mereka bersepakat. Mereka sama-sama bersepakat untuk kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, dalam menjalankan suatu usaha, di mana keuntungannya itu dibagi bersama mereka. Berapa persentase keuntungannya itu tergantung kesepakatan para pihak, tergantung akad yang mereka sepakati di awal, gitu ya. Jadi misalkan saya dengan saudara, misalkan di kelas ini ada sekitar 50 mahasiswa misalkan. Nah, kemudian kita membentuk persekutuan, kita membentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu bisnis, di mana nanti ya antara pemodal dan pelaku usaha ataupun pelaksana usaha ini akan sama-sama mendapatkan keuntungan, atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan mudharabah ya, bagi hasil. Besarannya berapa tentu sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan jumlah modal yang disetorkan. Jadi itu konteksnya syirkah, kerjasama. Ingat ya, syirkah ini adalah kerjasama dalam menjalankan usaha, dan tentunya dalam Islam, dalam syarat Islam, usaha yang seperti apa? Tidak semua usaha kemudian bisa dilegalkan. Tentunya usaha-usaha yang halal dalam Islam, tidak sembarangan usaha. Ya, usaha yang bertentangan dengan syariat Islam sudah pasti, sudah jelas itu diharamkan. Gitu ya. Baik. Yang kedua, yang termasuk syirkah
adalah yang sesuai dengan syariat, yaitu apabila syirkah itu dilaksanakan dengan niat yang baik. Niatnya ikhlas, lillahi ta'ala, ada kesabaran, ada usaha ataupun tawakal, ada ikhtiar ataupun kemudian ditambah dengan tawakal. Tawakal itu pasrah, ikhtiar itu artinya berusaha, ada kejujuran, ada saling percaya antar para pelaku syirkah ataupun anggota yang bersyarikat ataupun yang bersekutu dalam satu usaha, dan harus terbebas dari unsur tadlis ataupun kecurangan. Ya, tidak boleh kemudian ketika saudara mengajak kerjasama teman-teman saudara, gitu ya, mengadakan join untuk kerjasama bisnis, kemudian ada niat yang tidak baik. Dalam Islam itu kan niat itu kan dihitung, jadi kan innamal a'malu binniyat, jadi kan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Kalau niat baik itu akan dicatat sebagai amal kebaikan, tapi kalau niatnya buruk itu tidak akan tercatat dalam sebuah catatan amal seseorang. Itu dalam Islam. Maka ketika saudara mau mengadakan musyarakah ataupun syirkah, jangan terbesit sekalipun kemudian punya niat untuk ya menipu teman saudara, untuk menipu rekan-rekan saudara. Ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum positif, saudara nanti bisa dituntut karena hukum. Ya, jadi tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya. Kemudian anwa'u syirkah. Anwa itu macam-macam. Ya, macam-macam bentuk syirkah, macam-macam bentuk kerjasama perseroan dalam Islam. Yang pertama ada namanya syirkatul amlak. Al amlak jam'u minal milik. Ya, jadi amlak itu artinya jamak daripada kepemilikan, hak milik, ya, hakul milik, ya. Syirkatul amlak yaitu ataupun syirkah hak milik, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah ataupun warisan. Jadi ya, maka di sini bisa dikatakan, jadi kerjasama itu basisnya itu macam-macam. Ada yang mulai dari 0% ataupun 0 rupiah, misalkan modal yang didapatkan. Ada yang memang berdasarkan sudah memiliki barang tertentu. Misalkan seorang petani dan penggarap lahan, ini akan ada kerjasama. Nah, seorang petani ataupun dia seorang misalkan pemilik lahan, dia akan menggarap lahan, akan menanam padi pada musimnya, tapi dia kerjasama dengan penggarap lahan itu sendiri. Yang nanam orang lain, tanah dia. Jadi kan, nanti kalau sudah panen akan bagi hasil. Biasanya seperti itu, tidak mendapatkan gaji, tapi ada juga yang gaji. Tapi ada juga yang berbasis mudharabah, bagi hasil. Kalau panen nanti gabahnya berapa persen untuk penggarap lahan, untuk pemilik lahan, terus benih padinya dari siapa, gitu ya. Itu dalam Islam juga diatur, yang disebut dengan istilah syirkatul amlak. Atau misalkan kepemilikan karena adanya hibah ataupun warisan, pemberian. Ya, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya, sangat-sangat diperbolehkan selama itu tidak melanggar ketentuan syariat, itu sangat diperbolehkan. Yang kedua, ada syirkatul uqud. Syirkatul uqud ini maknanya adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dari keuntungan. Jadi sama-sama dari nol. Ya, sama-sama dari nol, kemudian mengumpulkan modal, gitu ya, mengumpulkan modal, kemudian melakukan suatu usaha dengan kesepakatan yang disepakati untuk dijalankan. Bagaimana keuntungannya? Sesuai dengan kesepakatan antar para pihak. Ya, ini disebut dengan syirkatul uqud ataupun syirkah transaksional. Ada unsur transaksi di situ. Ayo kesepakatan. Prinsipnya sama dengan yang syirkatul amlak. Ya, baik. Kemudian derivasinya ataupun turunannya, ya, untuk syirkatul uqud, ya, ada syirkatul inan. Apa itu syirkatul inan? Syirkatul inan artinya
persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Jadi 3 hal ini menjadi unsur utama. Ada modal, ada usaha. Usaha itu adalah mengerahkan segala daya upayanya, gitu kan? Tidak hanya urun modal saja, tapi dia juga ikut melaksanakan aktivitas usahanya. Plus keuntungannya. Itu disebut dengan syirkatul inan, yaitu persekutuan dalam bentuk modal, usaha, dan keuntungan. Ya, dan keuntungannya jelas nanti dibagi bersama. Besarannya tergantung kesepakatan ataupun tergantung modal yang disepakati besarannya. Nah, kemudian dalam konteks yang demikian, syirkatul anan ini diperbolehkan, gitu ya. Hukumnya diperbolehkan. Ya, ya karena semuanya kerjasama. Karena ada juga orang yang punya modal tapi nggak mau jalan, hanya modal saja, nggak mau tahu. Pokoknya saya terima bagi hasil. Boleh juga, gitu kan. Kembali ke person masing-masing. Ya, ini syirkatul inan. Ya. Yang kedua ada syirkatul amdan. Mana ada syirkatul amdan? Yaitu al badanu, al jismu. Ya, di situ jadi kerjasama yang kemudian itu mengandalkan tenaga fisik, gitu ya. Nah, di sini dikatakan yaitu kerjasama antara dua pihak ataupun lebih dalam konteks dalam usaha yang dilakukan karena ada aktivitas fisik seperti gitu ya, kerjasama dokter di klinik atau sesama tukang jahit atau tukang cukur ya dalam salah satu pekerjaan. Jadi ada tenaga yang dikeluarkan ya, badannya itu bergerak. Tidak saya hanya gini, saya punya modal, saya tanamkan, kerjakan, selesai. Saya terima hasilnya tidak. Tapi ini memang apa ya? Dalam hal pekerjaan fisiknya juga bergerak gitu. Ikut mengerjakan atas usaha yang dijalankan. Ya, gitu ya. Walaupun demikian ini sifatnya adalah mukhtalaf ya ataupun khilafiyah. Ada yang memperbolehkan gitu ya, ada yang juga melarangnya. Ya, ini namanya dalam konteks fikih pemahaman seperti itu. Ya, ada pro, ada dan kontra. Baik, yang ketiga, yang masih dalam konteks syirkatul uqud ataupun syirkah transaksional, kerjasama secara transaksional, yang disebut dengan istilah syirkatul wujuh. Makna wujuh yaitu kerjasama antara dua pihak ataupun lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Contoh, ya dalam hal ini mereka tidak memiliki modal, hanya menjual nama saja, gitu ya. Nah, di sini kan terkadang begini memang orang yang sudah punya nama, gitu ya, itu bisa menjadi jaminan atas suatu kegiatan usaha. Wajhun itu maknanya bukan wajhu seperti muka saya, wajah kalian, bukan. Al-wajhu huna maknahu adalah nama baik seseorang yang digunakan sebagai jaminan untuk aktivitas suatu usaha. Sama dalam hal ini, ya ini khilafiyah juga. Hanya modal nama saja, udah pakai nama saya aja gitu. Dia nggak modal materi gitu. Cukup pakai nama saya saja gitu. Ya ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Tidak masalah, gitu kan. Tinggal nanti saudara mau mau pilih yang mana gitu ya. Mau pilih yang memperbolehkan atau mau memilih yang tidak memperbolehkan. Ya, pilihan ada di tangan saudara tentu dengan pemahaman ilmu yang cukup. Begitu ya. Ini syirkatul wujud. Jadi yang pertama tadi apa? Ada syirkah abdan gitu ya, atau syirkatul badan, ada syirkatul wujud. Ya, kemudian yang pertama tadi ada syirkah apa? Ada syirkah al-inan. Ya, saya ulangi, ada syirkatul inan, kemudian ada syirkatul abdan, kemudian ada syirkatul wujud. Nah, kemudian yang keempat ada syirkatul muwafaqah.
tafawud, yaitu kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi, ya, mereka punya modal, punya usaha, dan juga punya hutang piutang yang sama, gitu ya. Jadi semuanya campur baur. Ya, ini juga ada hutang itu dihitung modal. Kan ada orang yang usaha, gitu ya, berbisnis, tapi modalnya adalah dari hutang. Itu dibolehkan nggak? Ya, di sini ada yang membolehkan, gitu ya. Ada juga yang tidak memperbolehkan. Nanti silakan saudara cermati kembali. Ya, ini syirkatul muwafadhah. Nah, kemudian selain syirkah, nah di dalam syirkah tadi saya katakan, ya, ada proses iuran modal, kesepakatan modal, entah itu modal dalam konteks materi, gitu ya, ataupun imateri ataupun non materi, gitu ya. Nah, ketika modal sudah ditanamkan, usaha sudah dijalankan, maka di situ ada namanya proses pembagian hasil. Nah, proses bagi hasil ini dalam konteks fikih muamalah itu disebut dengan istilah mudorobah. Ingat, jangan dibaca mudarabah, tapi mudorobah. Mudorobah. Nah, ma makna mudorobah? Yaitu pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama. Nah, ini yang membedakan antara konsep, ya, mudharabah ataupun syirkah dalam Islam dengan konsep bisnis konvensional. Jadi tidak hanya untung saja yang dibagi rata, tapi ketika ada kerugian itu juga ditanggung bersama. Ya, ini yang harus saudara pegang. Bahwasanya ekonomi Islam, ekonomi syariah, ya, itu sudah mengajarkan jangan hanya mau untungnya saja. Rugi juga harus mau ditanggung. Masa usaha kok maunya untung terus, gitu kan? Kan nggak tentu namanya usaha, gitu kan? Maka ketika ada iuran, ada modal yang disetorkan, gitu kan? Maka itu juga perlu ditanggung bersama-sama, entah itu keuntungannya, entah itu kerugiannya, gitu ya. Berapa persentasenya sesuai dengan kesepakatan antar mereka. Prinsipnya adalah tidak boleh ada unsur zulmun di dalamnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman. Tidak boleh ada unsur kebatilan ketika melaksanakan sebuah akad, ya, dalam aktivitas apapun. Nah, hukum mudharabah ini sifatnya adalah mubah. Artinya apa? Diperbolehkan, bahkan dianjurkan, gitu ya. Karena di dalamnya ada unsur ta'awan. Ya, Quran mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan keji. Alal ismi wal udwan. Jangan. Ya, makanya tadi saya katakan berusaha menjalankan sebuah kebersamaan, usaha bersama itu harus usaha yang halal, dilandasi niat yang baik, tidak boleh kemudian ada niat untuk menipu rekan saudara. Tidak boleh kemudian ada niat untuk mengambil keuntungan yang kemudian yang lain tidak mendapatkan keuntungan. Ini kan ada salah satu bentuk ketidakadilan, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, baik, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian, ya, rukun mudharabah. Ada yang disebut dengan sohibul mal. Sohibul mal itu ada istilah lainnya yaitu muqridun. Gitu ya. Ada istilah muqrid, ada istilah muqtarid. Ini adalah sohibul mal, ini ya, ini adalah pelaku usaha. Ini muqtaridnya. Ini satu, muqrid adalah pemilik modal, yang kedua adalah muqtarid, yaitu dia yang melaksanakan usaha. Contoh, saya punya modal uang, gitu ya. Kemudian ada orang yang mau menjalankan usaha saya. Ya, saya punya uang, saya punya, misalnya punya ternak kambing misalkan. Saya punya kambing dan seterusnya, dia
melaksanakan menjaga kambing dan lain sebagainya. Nah, ketika itu dijalankan maka akan ada bagi hasil. Apakah itu disepakati bagi hasil? Silakan. Apakah kemudian pakai sistem gaji itu beda lagi. Nah, kemudian jumlah modal yang dijadikan model usaha harus diketahui jumlahnya. Transparan, ya tidak boleh horor di situ. Kemudian jenis usahanya harus ada kesepakatan bersama. Jangan usaha fiktif. Ya, besar keuntungan ya bagi masing-masing pihak harus disepakati di awal akad. Ingat, namanya akad itu di awal, bukan di tengah apalagi akhir. Ya, akad itu diselenggarakan di awal, disepakati di awal, bukan di akhir aktivitas. Namun dalam sebuah perikatan hukum kontrak biasanya ada klausula di akhir. Jika ada hal-hal yang belum mencakup akad ini misalkan ya, nanti akan dibicarakan kemudian sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah bersama antar para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian ini. Biasanya seperti itu. Itu ya, itu boleh-boleh ya. Kemudian muktarid ini harus amanah, jujur dan amanah. Iyalah ya, sudah dimodali kok menyelewengkan modalnya, kok tidak menjalankan usahanya dengan baik, maka itu tidak dibenarkan. Ya, maka setiap usaha, setiap aktivitas, setiap kesepakatan harus dijalankan dengan baik. Saudara masih ingat betul dengan istilah one prestasi. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan one prestasi atau perbuatan ingkar janji. Bisa ditarik, bisa diseret karena hukum, ya, apalagi itu hukum positif, ada undang-undangnya, ya, apalagi berkaitan dengan hukum syariat. Ini berkaitan dengan hablum minallahnya, hubungan manusia dengan Allahnya. Ya, jadi harus amanah, jangan menyalahgunakan amanah, menyalahgunakan wewenang, gitu ya. Dikasih modal kok malah mencuri, misalnya gitu. Dikasih kepercayaan kok malah tidak dijalankan dengan baik. Nah, jangan seperti itu. Ya, jalankan amanah dengan baik. Nah, selanjutnya ijarah. Ijarah ini maknanya sewa. Bedakan antara ijarah dengan tijarah. Kalau tijarah itu perdagangan, tapi kalau ijarah ini maknanya adalah sewa menyewa. Nah, di sini dikatakan ijarah adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat boleh, mubah, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Contohnya seperti ini. Jadi ijarah itu maknanya sewa. Tapi kalau tijarah itu maknanya perniagaan ataupun perdagangan. Bedakan antara ijarah dengan tijarah. Ada satu huruf saja itu berbeda makna. Apalagi beda harokat kan, beda makna juga. Ya, macam-macam ijarah. Ada ijarah yang bersifat manfaat, ini adalah sewa menyewa kontrakan, sewa menyewa kendaraan, rental, ya, dan lain sebagainya. Dan prinsipnya adalah hal-hal yang halal, tidak kemudian diharamkan. Ya. Yang kedua, ya, ijarah yang bersifat pekerjaan. Jadi kita meminta orang melakukan pekerjaan sesuatu, kemudian kita berikan upah, kita berikan gaji. Itu namanya bagian daripada ijarah. Boleh, sangat diperbolehkan. Bahkan ketika saudara menjadi seorang pimpinan kemudian nanti, kalau saudara punya karyawan, jangan tunggu keringatnya mengering, baru kau berikan gajinya. Kan panduannya seperti itu, hadisnya kan seperti itu. Ya, berikan hak-haknya dengan baik, jangan dikurangi hak-haknya, kalau perlu diberikan bonus dan lain sebagainya. Ya, insya Allah tidak akan mengurangi penghasilan usaha kita. Ya, kemudian syarat-syarat ijarah, gitu ya, para pihak sudah cakap hukum. Kalau dalam bahasa hukum positif itu disebut dengan cakap hukum. Dalam Islam disebut sudah balik. Lahu akun sehat. Akalnya sehat. Dewasa. Ada unsur antaradin. Minhum, minkum. Ya.
ada unsur keridhaan antar kedua belah pihak ataupun para pihak yang bersekutu. Nah, kemudian barang yang disewakan harus jelas kondisi dan manfaatnya. Jangan sampai menyewakan barang yang dalam kondisi rusak. Kan biasanya begitu. Contoh, ketika saudara mau rental mobil itu kan akan dicek semuanya. Gitu ya. Jangan cuma iya percaya tidak, tapi dicek semuanya. Nah, ini namanya transparansi, ya. Kemudian objek ijarah itu bisa diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada unsur cacat. Objeknya ada, wujudnya ada. Jangan sewa menyewa tapi kok fiktif. Ya, tidak dibenarkan. Kemudian objeknya adalah sesuatu yang dihalalkan dan juga hal yang disewakan tidak termasuk kewajiban bagi penyewa. Gitu ya. Nah, untuk poin yang ini, hal yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban penyewa, ini harus dicermati betul-betul mana yang menjadi haknya penyewa, mana yang menjadi hak pemilik objek yang disewakan. Di situ akan timbul dua hal, gitu ya, yaitu terkait dengan kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban. Maka harus dicermati betul ketika saudara mengadakan kesepakatan ataupun proses ijarah. Dan selanjutnya, ya, objek ijarah ini adalah sesuatu yang jelas dan bisa disewakan. Artinya apa? Milik dia, bukan milik orang lain kemudian disewakan kembali. Kecuali ada kesepakatan, dia pihak kedua, dia pihak ketiga, ada kesepakatan dari pihak pertama untuk disewakan kembali, kan ada yang seperti itu. Ya, contoh jasa telekomunikasi. Ternyata untuk pemasangannya itu bukan pemilik telekomunikasi yang pihak pertama. Kenapa biayanya mahal? Ternyata pemasangannya, biaya-biaya itu diserahkan ke vendor, ke pihak lainnya. Ya, makanya konsumen yang terkadang agak dirugikan di situ. Sudah tangan kesekian. Ya. Yang seperti ini bagaimana, Pak? Selama ada kesepakatan dan tidak tidak berkaitan dengan tidak termasuk unsur maghrib, ya maisir goro ribanya tidak ada, it's okay, tidak masalah. Yang penting tidak ada unsur kezaliman, ya. Kemudian upah dan sewa dalam transaksi itu harus jelas. Namanya hak itu ya harus jelas. Jumlahnya, kapan waktu penyerahannya, harus dijelaskan di awal. Nah, baik, selanjutnya rukun ijarah. Ada syarat, ada rukun. Yang pertama tadi ya, jadi orang yang berakal, ada sewa, ada manfaat, ada sigat ataupun ijab kabul di sini. Ya, kemudian kapan berakhirnya akad ijarah? Ketika objeknya hilang atau musnah. Tapi dalam konteks hukum ini berbeda. Saudara sewa mobil, mobilnya hilang, misalkan. Ini akan ditelusuri dan berbuntut panjang, gitu ya. Kecuali ini apa namanya force majeure. Force majeure itu adalah kejadian yang memang di luar kendali manusia, bencana alam, gitu ya. Itu masuk dalam kategori force majeure yang mungkin ada namanya keringanan dari pihak pemilik objek ijarah, ya. Tapi semua kembali ke kesepakatan akad kontrak yang disepakati di awal. Lah, kemudian habis selesai masa sewanya, ya, dan ini juga harus diperhatikan. Kalau mau diperpanjang biasanya ada tambahan biaya. Kalau tidak, kembalikan. Itu ya. Jadi prinsipnya nggak sulit, hanya saja tadi ya harus diperhatikan betul muatan akad yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian ada selain ijarah, ada mudharabah, ada syirkah, ada simpan pinjam. Saudara mungkin pernah dengar istilah BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Dulu konteks BMT itu hanya Baitul Mal saja, hanya simpan saja. Tapi kemudian dikembangkan menjadi simpan dan pinjam. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah,
terkait dengan simpan pinjam ini ada istilah hutang piutang. Orang yang berpiutang dan berhutang syaratnya sudah lahu aklun sihatun wa balighun, dewasa, cakap hukum, ya. Kemudian tidak boleh meminta pembayaran lebih. Kalau hutangnya 1.000 ya kembalinya 1.000. Bagaimana Pak dengan kayak di BMT Bank Syariah, pinjam 100 juta kembalinya bisa 130 juta. Yang 30 juta itu apa Pak? Bunga, riba atau apa? Nah, dilihat dulu akadnya. Jangan langsung menjustifikasi itu riba. Gitu ya. Lantas apa? Kalau akadnya pembiayaan, itu prinsipnya adalah murabahah, jual beli. Barangnya dibeli dulu oleh pihak bank, kemudian dijual ke nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan akan ada margin keuntungan. Itulah yang diperbolehkan. Akadnya tidak boleh pinjam meminjam. Iya, baik, saya lanjutkan. Barang atau uang yang dipinjamkan ya adalah milik penuh daripada orang yang memiliki atau meminjamkan. Tadi saya katakan, kalau mau minjamin barang ya harus barangnya sendiri, jangan barangnya orang lain kok dipinjamkan, itu tidak benar. Banyak kasus seperti itu, ya. Dan yang keempat, pengembaliannya tidak boleh kurang ataupun bahkan boleh kemudian kita tapi jangan dihitung dari akad. Kalau mau ngasih lebih pengembaliannya itu tidak termasuk dalam akad, itu yang diperbolehkan. Saya pinjam 1.000 nih, kembalinya harus 1.000, tapi kemudian di lain kesempatan saudara ingin mengucapkan terima kasih, dikasihlah 100 rupiah misalkan. Nah, ini jangan sampai termasuk dalam akad. Ketika masuk dalam akad, ini yang tidak diperbolehkan, ya, karena bisa jadi bagian daripada riba. Ya, baik, saya kira ini ya. Nanti silakan saudara bisa tambahkan dari berbagai macam referensi terkait ya. Ya, terkait dengan pembahasan hari ini ya, dan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik ya, banyak membaca, dan insya Allah kalau saudara banyak membaca, mencari referensi ya, akan menambah khazanah keilmuan saudara terkait dengan praktek-praktek muamalah dalam Islam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.